Prof Min, tadi saya juga tanya kepada Pak Menteri, supaya ini tidak menjadi anti klimaks, cuma anget-anget pada saat ini mau heboh saja kemudian berlalu begitu saja, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga penegak hukum? Katanya kan sudah 26 yang diperiksa dan pada ngaku katanya itu Pak. Jadi supaya tuntas harus dual track approach sekaligus. Jadi track pertama adalah penegakan hukum yang setegas-tegasnya, seadil-adilnya dan seberat-beratnya. Dan di situ pemerintah harus akurat. Ini berbicara mengenai 99 triliun kan tadi diungkapkan Pak Menteri itu. Bahwa ada selisih harga 3.000 dikalikan dengan total konsumsi beras di Indonesia itu 33 juta itu ketemu 9 bulan. Tetapi kan harusnya pemerintah lebih detail. Sesungguhnya berapa sih yang istilah sekarang dioplos atau diselewengkan? Jangan-jangan hanya 1 juta ton begitu ya. Kalau 1 juta ton kali 3.000 kan ketemunya hanya berapa tuh? 3 triliun gitu. Jadi big difference antara 100 triliun per year dengan 3 triliun. Itu yang kita tidak inginkan suasana kegaduhan semacam ini. Sehingga perusahaan-perusahaan company yang jujur yang baik menjadi tergoncang kan. Karena seolah-olah dijajah bahwa semua perusahaan penggilingan dan segala macam tuh berbuat curang. Jadi di situ kita minta akurat. Yang kedua karena ini udah puluhan tahun terulang, kami menduga di Komisi 4 mesti ada something wrong atau ada root causes atau akar masalah yang belum dituntaskan. Itu yang kita inginkan dibedah gitu. Sehingga kalau kita tahu ibarat dokter kan, kalau diagnosisnya itu komprehensif dan tepat, insya Allah terapinya itu pasti tepat. Jadi kami Komisi 4, seperti saya katakan berulang-ulang, mendukung penuh pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dengan 3 kriteria. Produksi lebih besar daripada konsumsi, yang kedua adalah kesejahteraan petani ya, dan juga pelaku pangan lainnya termasuk konsumen dan distributor gitu. Dan yang ketiga tentunya aspek sustainability. Jadi sekali lagi kalau kita serius dan ikhlas mau membangun bangsa itu melalui kedaulatan pangan, seperti saya katakan jangan sepotong-potong, jangan hangat-hangat kayak ayam, tapi benar-benar fully tackle gitu ya, jangan hanya 1 atau 2 penyebab begitu. Baik, terima kasih Prof Min. Dan dari Perpadi bagaimana Pak Sutarto? Kalau ternyata ada anggotanya yang menjadi bagian dari praktik kecurangan ini, apa yang akan dilakukan oleh Perpadi? Ya, kami sebenarnya sejak awal sudah menyampaikan kita jangan berbuat curang. Karena kecurangan ini akan merugikan bukan hanya rugi masyarakat atau konsumen, termasuk anggota Perpadi yang lain kena abunya, ibaratnya kan begitu. Maka dari itu kami dengan tegas lebih baik mereka tidak usah ikut Perpadi gitu kan. Silahkan pemerintah melakukan tindakan tegas seperti yang disampaikan oleh Pak Rohmin tadi. Nah kemudian tentunya saat ini kita kan sangat sepakat dengan Pak Menteri, ayo kita perbaiki secara holistik, hulu hilir. Jadi kalau petaninya sudah diperbaiki, HPP-nya menjadi 6.500, inequality misalnya seperti itu. Nah sekarang di pihak penggilingannya seperti apa? Kemudian bagaimana kita memperbaiki, bagaimana supaya tidak terjadi middleman yang ini tuh masih banyak di lapangan. Antara petani dengan penggilingan padi itu ada middleman-nya. Nah ini yang harus kita rombak. Saya sudah usul juga kepada Pak Menteri beberapa hari yang lalu. Harus kita bangun klaster-klaster. Jadi satu klaster itu di situ sudah ada penggilingannya, di situ ada petaninya. Kita dorong petaninya memproduksi setinggi-tingginya. Kemudian diolah oleh penggilingan padi setempat. Kalau ini bisa kita lakukan hulu hilir secara holistik, saya kira keberlanjutan swasembada ini akan tercapai. Pengawasan bagaimana Pak Arief? Kalau sudah begini kan akhirnya lempar-lemparan, siapa yang sebetulnya paling bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan? Jadi kalau fact findingnya seperti hari ini ya, kemudian memang harus dilakukan penegakan hukum, tegakkan. Ya, jangan ragu-ragu ya, karena kalau misalnya ragu-ragu buat apa ada aturan. Yang kedua ada namanya corrective action ya. Corrective action dari semua stakeholders peberasan, mulai dari Badan Pangan yang membuat regulasi,
Kementerian Teknis untuk produksi, Kementerian Pertanian, kemudian ada Kementerian Perdagangan, ya termasuk PKTN, kemudian ada Satgas Pangan, kemudian teman-teman penggiling padi, ya. Jadi ini corrective action buat kita semua, ya. Yang saya lihat itu sekarang yang Pak Tarto sampaikan, kita perlu bangun namanya rice estate. Rice estate itu terintegrasi, ya, mulai dari production, penyiapan lahan, production, kemudian milling plan-nya sampai terakhir bisa di offtake, ya. Itu mesti integrated, ya. Nah, kalau seperti itu kita nanti bisa bilang satu varietas tertentu, ya, akan murni dengan harga tertentu, ya, kemudian masuk. Sama satu lagi saya mau pesan, Mbak, yang paling penting. Dengan harga HET 14.900, saya harapkan semua penggiling padi, ya, sudah mengkalkulasi berapa maksimum membeli gabah. Karena kalau misalnya Pak Tarto membeli 7.000, kemudian saya beli 7.200, Prof. Rohmin beli 74, Mbak Niti beli 75, nggak ada habisnya. Yang menang yang besar. Nah, kalau udah seperti itu, nanti jangan disalahkan HET-nya. Baik. Gitu. HET-nya 14.9 masuk, kalau 65, 67, 68 masuk. Oke, banyak sekali catatan-catatan yang ternyata tidak selesai kita bahas hari ini ya, tapi mudah-mudahan persoalan ini betul-betul bisa selesai sampai ke puncaknya. Nanti kita tunggu bagaimana perkembangannya dari upaya penyelidikan kepolisian. Juga mohon maaf waktu kita sudah habis, tapi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung bersama kami di Kontroversi pada malam hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.